Tanpa perlu dijelaskan lagi, seluruh karakter yang ada dalam diri seseorang ekstrovert seringkali terdengar begitu mengagumkan. Orang ekstrovert sangat lekat disebut mudah bergaul, percaya diri, karismatik, pintar berkomunikasi, dan lain sebagainya. Sebaliknya, karakter yang melekat pada orang introvert adalah pendiam, pemalu, antisosial, dan lainnya. Itulah mengapa banyak orang introvert yang berharap bahwa dirinya bisa memiliki jati diri layaknya seorang ekstrovert. Tetapi, apakah itu mungkin? Atau apakah benar untuk dilakukan? Jika kamu terus memaksakan diri kamu menjadi seorang ekstrovert agar lebih sukses, artinya kamu tidak berusaha mengeluarkan potensi diri sebagaimana kamu apa adanya. Menjadi seorang introvert bukan artinya kamu memiliki semua karakter negatif di dalam dirimu. Orang introvert juga bisa sukses selama kamu tahu praktik apa yang bisa kamu lakukan dalam memanfaatkan kelebihan-kelebihan diri dari menjadi introvert. Mulai sekarang, yakinkan diri kamu menjadi introvert itu tak apa. Kamu bisa sukses, asalkan kamu mau berusaha mengembangkan 5 kebiasaan baik berikut ini. Let's begin. Yang pertama, mendengarkan untuk memahami. Kemampuan mendengarkan seringkali dianggap remeh atau kurang bermanfaat. Meskipun faktanya ada banyak nilai positif yang bisa dipetik seseorang yang unggul dalam kemampuan ini. Kebanyakan orang saat dalam percakapan mendengarkan untuk bersiap memberikan jawaban atas perkataan orang lain. Tetapi menurut Susan Cain, penulis Quiet, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking, seorang introvert cenderung lebih lambat menanggapi orang lain berbicara lantaran orang introvert lebih suka mendengarkan secara saksama terlebih dahulu. Inilah yang menjadikan berbicara dengan orang introvert seringkali terasa begitu kaya dan dalam. Orang introvert biasanya tidak hanya memahami kata demi kata yang diutarakan. Kamu juga akan bisa membaca apa sih makna atau maksud dari setiap perkataan lawan bicara tersebut. Kemampuan ini membuat orang-orang akan merasa benar-benar terhubung saat berbicara padamu. Bicara padamu tidak hanya terasa menyenangkan, tetapi juga membuat orang lain merasa dihargai. Kebiasaan ini bisa jadi salah satu kunci kesuksesan. Yang kedua, tahu bagaimana cara mengoptimalkan pekerjaannya. Nah, setiap orang pada dasarnya memiliki cara beraktivitas dengan produktif masing-masing. Ada yang suka memulai hari di pagi hari, ada yang suka bekerja di malam hari, ada yang bekerja dalam waktu singkat dan tajam, tetapi ada juga yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk bisa fokus terhadap apa yang dikerjakan. Sama halnya, ada yang tidak masalah bekerja di lingkungan sibuk, ada yang harus bekerja sendirian dalam lingkungan sepi. Nah, introvert biasanya bekerja dengan mengoptimalkan cara bekerja seperti apa yang cocok untuk dirinya. Jika kamu ingin menjadi introvert yang sukses, kamu harus bisa memanfaatkan kekuatan kamu tersebut dengan lebih bijak. Saat kamu diberikan kesempatan bekerja hybrid, maka manfaatkan untuk menjadi lebih produktif. Maksimalkan beberapa hari saat bisa work from home sebagai waktu di mana kamu bisa bekerja dengan perasaan lebih rileks. Susun jadwal yang terencana dengan rapi mengenai kapan kamu akan melakukan deep work dan kapan kamu bisa bekerja dalam suasana lebih santai. Di dunia yang seakan diciptakan untuk ekstrovert, kamu juga bisa menciptakan dunia sendiri untuk mengeluarkan potensi sebagai introvert. Yang ketiga, selektif dalam bersosialisasi. Kebiasaan introvert yang selektif dalam bersosialisasi ternyata juga bisa jadi nilai plus. Sudah menjadi rahasia umum jika seorang introvert biasanya tidak dikelilingi banyak orang sebanyak orang ekstrovert. Ini karena orang introvert tidak memiliki energi sebanyak orang ekstrovert untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dengan bersikap selektif saat bersosialisasi bukan artinya kamu pilih-pilih teman dalam konotasi negatif. Hanya saja kamu jadi lebih bisa menghemat energi sosial untuk melakukan interaksi-interaksi yang memang bermanfaat. Bagi seorang introvert, pertemuan yang bermanfaat itu seperti bertemu secara one-on-one di mana kamu bisa membangun percakapan yang lebih mendalam. Pemahaman tersebut seperti yang dikatakan oleh Sophia Dembling, penulis The Introvert's Way, Living in Your Quiet Life, A Noisy World. Menurut pengamatannya, seorang introvert hanya bisa mendapatkan waktu berkualitas bersama orang-orang secara pribadi. Kebalikannya, orang ekstrovert bisa mendapatkan kebutuhan sosial mereka dalam lingkup pertemuan berkelompok. Yang keempat, mempraktikkan self-care. Suka atau tidak, kamu tinggal di dunia yang lebih cocok untuk ekstrovert. Maka dari itu, seorang introvert harus memiliki kesadaran tersendiri untuk dapat menjaga kesehatan dan kesejahteraannya. Introvert yang sukses tidak melupakan poin ini, justru sudah memulai rutinitas self-care tersendiri. Orang introvert itu justru sangat sensitif terhadap jumlah dopamin. Karena itu ada banyak hal yang membuat diri merasa kewalahan, cemas, dan stres. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat self-care.
Meliputi menetapkan batasan diri agar kamu tidak mudah merasa lelah, luangkan waktu sendirian untuk memulihkan tenaga, dan merenung atau melakukan semacam doa untuk menenangkan diri. Self-care itu penting untuk setiap orang, tetapi untuk introvert itu jadi jauh lebih penting lagi. Menurut terapis berlisensi Heidi McBain, waktu menyendiri memberi para introvert cara untuk bersantai setelah seharian berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, memprioritaskan waktu untuk berpikir dan berkreasi. Waktu menyendiri bagi introvert bukan hanya soal mengisi ulang kembali baterai sosial. Waktu menyendiri memiliki nilai lebih bagi seorang introvert, karena di waktu inilah seorang introvert dapat mengeluarkan daya berpikir dan kreativitas terbaiknya. Kamu pasti merasakan, sebagai seorang introvert, semua hal akan berjalan terasa lebih lancar. Ide-ide kreatif pun bermunculan saat kamu memiliki waktu sendirian. Nah, berikut ini adalah contoh tokoh-tokoh sukses yang dengan sengaja menyisihkan waktu untuk menyendiri. Ada banyak loh, sebut saja Steven Spielberg, J.K. Rowling, dan Bill Gates. Menariknya, Bill Gates bahkan memiliki kebiasaan untuk mengambil jeda waktu selama 2 minggu secara khusus untuk berdiam diri di dalam kabin seorang diri. Di waktu inilah, Gates biasanya menyusun strategi-strateginya. Pahamilah, sebagai seorang introvert, kamu akan cenderung mengeluarkan potensi terbaik untuk berpikir kreatif saat sendirian. Jadikanlah kebutuhan ini sebagai kekuatanmu yang dimanfaatkan sebaik mungkin. Kesimpulannya, sebenarnya tidak masalah apakah kamu seorang introvert atau extrovert. Masing-masing tipe kepribadian ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Apa yang perlu kamu lakukan adalah fokus terhadap apa yang kamu miliki. Seperti halnya sebagai introvert, kamu bisa memanfaatkan kekuatan yang kamu miliki bahkan terus mengembangkannya. Contohnya, mengenai kebiasaan-kebiasaan ini semua, bisa terus kamu pelihara untuk bantu kamu menjalani hidup yang terus maju ke depan. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.